strawberry cheese crumble. Hai guys, welcome back to my channel, Luffy Tahu. Nah, hari ini gue mau share satu resep kue yang kalian pasti familiar kalau nonton channel gue. Gue suka banget sama flavor ini. Kita mau bikin strawberry crumble and cheese kue gitu lah ya. Itu enak banget, love cake, butter cake dengan crumble dan juga cheese tengahnya. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bikin kue love, dimana sebenarnya kalau mau bikin bentuk muffin juga boleh sih. Cuma gue pengen bentuk yang lebih kayak estetik gitu. Jadi kita akan bikin 3 komponen di sini. Kita akan bikin crumble, filling cheese, dan juga kita akan bikin pound cake-nya atau butter cake. Nah di sini gue pakai love pan ukuran kecil seperti ini. Sebenarnya bebas sih, cuma kayak lagi pengen cakep aja kan. Ini tuh bahannya tuh kayak katanya lengket ya. Cuma karena gue anaknya skeptisan dan ingin precaution, ini gue akan poleskan dengan Carlo. Carlo itu apa? Di sini tuh kan kalau pakai yang kue tape kemarin kan 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung, 1 sendok makan minyak. Nah sama aja, cuma margarinnya gue ganti dengan mentega karena kita bikin butter cake menggunakan bahan butter. Kan lucu ya kalau udah bikin butter cake tapi tiba-tiba gara-gara polesannya ada margarin jadi kecampur gitu baunya. Jadi gue pengen bikin kue western biar kayak konsepnya pas gitu. So pertama-tama kita akan bikin crumble dulu karena crumble itu paling bagus dipakai dalam keadaan dingin. Nah di sini gue ada mentega tawar yang sudah dingin dari kulkas karena kalau dia itu lembek dia dibentuk crumble-nya agak susah. Di sini juga gue ada tepung serbaguna dan juga ada gula halus. Kalau bikin crumble, pertama-tama kita harus banget campurkan bahan-bahan keringan dulu baru masukin fatnya. Dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. Oke, kita ada tepung serbaguna, bukan tepung bumbu ya, itu tepung protein sedang, all purpose flour, gula halus sudah diayak jadi aman. Crumble itu akan selalu dikasih garam, selalu. Ya karena ada saltiness yang bisa bikin kuenya lebih balance. Sedikit vanilla. Terus kita akan aduk-aduk asal dengan garpu. Ini sebenarnya kan kalau gue bikin crumble kan gue biasanya pakai ini ya. Pakai apa namanya? Pakai plastik cutter. Tapi karena ini batch-nya sedikit, jadi gue rasa nggak perlu pakai crumble. Pastikan kalian tuh pakai garpu yang keras gini ya, jangan garpu siomay. Penyok-penyok pastinya nggak bisa. Oke, kalau udah nyampur-nyampur gini, masukin mentega tawar. Tuh ya, dingin dari kulkas. Terus kita akan tekan-tekan, penyet-penyetin. Nanti pelan-pelan dia akan mulai membentuk seperti pasir gitu ya, kayak crumbs kecil gitu ya. Oke. Makanya sebelum kita masukin sini, pastikan mentega itu sudah dipotong-potong kecil-kecil, lebih gampang nyampurnya. Jadi kita nggak keluarin banyak tenaga. Oke, dan pelan-pelan karena dia menteganya dingin, kalau udah ditekan-tekan jadinya tuh crumble seperti ini tuh, kayak berpasir-pasir gede-gede gitu. Oke, kalau udah, sekarang ini kan kita akan pakai nanti, tapi dia itu paling bagus dipakai dalam keadaan dingin-dingin. Sekarang kita akan simpan di kulkas sampai kita akan pakai. Lanjut kita bikin cheese filling dan kita bikin butter cake-nya. Oke, cheese fillingnya ini simpel sekali, cuma cream cheese, gula halus, telur kuning, dan juga sedikit vanilla dan garam. Jadi cuma nyampur-nyampur doang kayak bikin cheesecake pada umumnya. Pastikan cream cheese kalian benar-benar sudah soft, ya, jadi kayak biar itu room temperature. Oke, ini sudah cukup soft, tapi lebih gampang pakai spatula dulu. Kalau udah benar-benar lembut baru pakai whisk. Seperti biasa garam, just to enhance dia punya rasa. Kita kasih vanilla, oke, dan kita akan kasih di sini ada gula halus. Basically cuma nyampur-nyampur doang, simpel banget. Oke, ini masih agak keras, kita lembutin dulu ya. Pakai whisk. Jadi ini cuma aduk sampai pastikan dia tuh nggak ada gumpalan keju aja. Don't overmix ya. Oke, sampai dia smooth, udah nggak ada gumpalan keju lagi. Kita masukin 1 butir kuning telur. Aduk sampai rata aja. Kalau telur kuning masuk, kita angkat tuh, jadinya tuh lembut seperti ini. Pokoknya cuma nyampur-nyampur aja konsepnya, jangan ngembang ya, nggak bisa ngembang juga sih anyway. Oke, kalau sudah kita masukin ke plastik segitiga. Oke, nah jadi gue masukin plastik segitiga biar lebih gampang pas kita piping ke tengah-tengah love cake-nya.
Ini love pen, ukurannya nanti gue akan tulis, gue agak lupa ya ukurannya berapa. Pokoknya ini emang ukurannya love pen pada umumnya di cafe-cafe gitu. Nanti kalau kalian pengen gue bikin love series gini, kalian komen di bawah. Oke. Nah ini gue akan poles dengan Carlo, tapi menggunakan butter instead of margarin. Sebenarnya pakai margarin atau nggak pakai butter doang boleh, maksudnya butter. Tapi karena gue agak skeptis, biar kita tidak menyesal, bikin Carlo aja ya. Jadi ini kita poles tipis-tipis saja ya. Nggak usah tebel-tebel, cuman yang penting nge-cover aja. Oke, lanjut sekarang kita bikin butter cake-nya. Nanti terakhir gue akan kasih potongan buah strawberry. Jadi kayak strawberry cheesecake itu, emang gue suka banget strawberry cheesecake. Dan jangan lupa ya resep lengkapnya, cek di description box. Mentega tawar. Kayak biasa juga kita kasih garam, vanila, gula halus. Garam, vanila. Langsung aja ya, gula halus. Sebenarnya pakai gula pasir boleh, cuma kalau gula halus emang lebih cepat larut aja biar nggak ada drama gerindilan gula gitu ya. Dan sebelum kita mulai bikin kuenya, karena kan crumble sudah siap, cheese sudah siap, gue sudah panasin oven di suhu 170 sampai 180 derajat ya. Api atas, api bawah. Oke, sebelum kita aduk, pastikan kita ngaduknya ngasal dulu, manual begini. Kenapa? Jadi biar tercooperate dulu ngasal dengan mentega. Kalau kita main putar terbang ke muka gulanya. Oke, ini udah nyampur. Ini kalau terbang-terbang ya maklumin ya, maaf ya. Kita aduk. Oke, kita kocok sampai dia itu mengembang pucat ya, butter cake. Oke ya, tuh lihat tuh enteng banget kayak buttercream, putih pucat. Kita akan masukin telur. Oke, ini sudah ngembang. Jadi kalau butter cake itu kalau bikin kue-kue seperti ini wajib banget ngembang putih pucat, karena kan itu creaming method. Kita menambahkan volume pada lemaknya itu mentega. Pakai margarin boleh, cuma kalau margarin crumbs-nya akan lebih kasar aja sih. Tapi sama-sama enak kok, balik selera aja. Sekarang kita lanjut masukin telur. Di sini gue pakai 3 butir dan 1 kuning telur biar apa ya, lebih rich. Gue menambahkan kuning telur. Pertama dia akan bikin cake itu crumbs-nya lebih tight, lebih kecil karena kan kuning telur itu sangat-sangat rich. Jadi kita akan masukin 3 butir telur utuh dulu, baru kuning terakhir. Tapi di tiap pengadukan telurnya itu kita akan kasih jeda 1 menit biar telurnya itu benar-benar teremulsify dengan butternya. 1 dulu. Aduk sampai rata 1 menit. Telur kedua. Terakhir 1 kuning telur. Aduk sampai rata ya. 1 menit lah boleh. Oke, kalau udah nyampur, hasilnya jadinya seperti ini, sangat-sangat creamy. Lanjut kita akan masukin bahan-bahan kering. Oke, sekarang kan kita akan masukin bahan-bahan kering. Ada baking soda, baking powder, ada tepung, dan kita akan masukin strawberry. Tapi di sini sebenarnya harusnya kan potong strawberry dulu, tapi gue lupa. Tapi nggak apa-apa. Di sini gue akan menyisihkan sedikit daripada tepungnya. Jadi gue akan ambil 1 sendok makan. Nanti si strawberry-nya itu kan masuk terakhir. Tapi lebih baik kalau dia itu di coating dengan tepung sebelumnya. Jadi kayak, karena ini kan gue pakai 150 gram strawberry, kira-kira kita 1 sendok makan cukup sih buat cuman coating dia doang kok ya. Jadi tepungnya gue ambil dikit aja. Jadi fungsinya itu biar dia itu mengcoating coating strawberry-nya, biar strawberry-nya itu lebih nempel ke kuenya gitu loh. Sekarang lanjutin ya, setelah tepungnya disisihkan, kita akan masukin bahan-bahan kering. Jadi strawberry dipotong terakhir juga nggak apa-apa ya, karena ini kue butter cake yang sebenarnya kalau nunggu tuh nggak masalah, bukan sponge cake soalnya. Tepung kue BTW, tepung protein rendah. Baking powder dan baking soda. Nah, sebelum kita aduk biar nggak muter-muter, ini gue akan masukin barangan susu biar cepet-cepet aja. Jadi tepungnya nggak lama diaduk, tapi ini kita putar-putar dulu ya. Oke, sampai asal doang kayak gini. Biar nggak lama-lama, kita masukin susu cair. Aduk sampai rata. Jadi ini itu kita cuma aduk sampai rata aja, jangan kelamaan ya, nanti kuenya malah keras. Oke, pokoknya pastikan dia tuh nggak ada tepung lagi, and that's it. Jadi kita akan copotin mixernya. Oke, nah tuh ya, sudah cakep ya, jadinya tuh kental seperti ini. Lanjut kita akan potong strawberry-nya. Oke, strawberry-nya kita potong kotak-kotak asal aja.
Jadi bukan gimana banget, biar terdistribusi dengan baik di kuenya. Kita masukin semua ke sini. Dari awal potong juga nggak masalah ya, saya lupa. Tepung tadi 1 sendok makan yang sudah gue pisahkan, campurkan gini, terus kita aduk aja kayak gini. Kalau udah kita masukin, dan ini kita akan aduk spatula aja sampai rata. Oke, jadinya tuh seperti ini tuh, cantik sekali kan. Nanti atasnya gue kasih crumble dan strawberry lagi. Nah sekarang gue pakai timbangan biar sama aja semua. Pokoknya kita akan kasih kayak 2 part gitu loh. Kuenya dulu, butter cake-nya dulu, kasih cream cheese, kasih butter cake lagi, terus toppingnya kita kasih crumble dan strawberry. Jadi sekarang kita akan kasih dulu, gue pakai timbangan biar sama semua. Jadi sebenarnya kira-kiranya pokoknya sampai kasih jarak tuh 1 cm daripada loyangnya. Oke, biar lebih mempermudah hidup, kita masukin ke pasta segitiga ya, biar kita piping. Guys, ini kebanyakan, kalau susah, aduh, ya ini hati aja ya, pokoknya bagi 2 aja kalau kebanyakan. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kan sudah dipoles, kita akan timbang per piece-nya. Jadi gue akan kasih 30 gram dulu. Keju tadi kita akan kasih 30 gram. Tengah-tengah gini. Terus atasnya juga kita kasih. Totalnya 100 gram. Kerjakan semua sampai habis ya. Jadi kayak gue 35 dulu. Ini gue rapiin dikit biar kasih kejunya lebih gampang aja. Oke, 35 gram dulu ya. Jadi total satu loaf cake begini tuh 100 gram per adonan. Nah tadi gue itu kan bikinnya kan 35, 30, 35. Total kan 100 nih. Kalau misalkan kejunya nggak mau terlalu banyak, bisa banget diganti. Misalkan nih kalian mau kejunya tuh cuma kayak 20 gram doang. Jadi udah adonan pertamanya 40 gram, ya, terus kasih keju 20 gram, tutup lagi dengan adonan 20 gram. 40 gram. Tapi kalau kalian malas timbang, jadi bisa banget kalian pakai ilmu kira-kira, yang penting 1 cm di atas permukaan loyangnya. Kalau gue pribadi timbang biar sama semua aja gitu. Kayak ini kita ratain sedikit. Setelah ini kita akan kasih crumble yang tadi udah kita bikin, gue simpen di kulkas. Terus kita akan kasih strawberry dan kita panggang. Kita kasih crumble di atasnya, patokannya sampai menutupi permukaan kuenya aja. Oke, sekarang kita akan panggangnya, emang agak abstrak dikit tapi kalau rasa dijamin pasti enak. Nah, ini sebenarnya kan tadi kejunya kurang karena kayaknya kan gue pakai 30 gram kebanyakan. Jadi biar mengirit kejunya, bisa banget kejunya kalian pakai 15 sampai 20 gram aja gitu. Jadi kita akan panggang di oven yang sudah gue panaskan sebelumnya 22 sampai 25 menit, pokoknya sampai dia matang. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Oke, ini udah mateng. Ini masih terlalu panas, tunggu dia agak cooling down dikit ya baru kita copotin. Kenapa? Karena kan ada keju nih, jadi takutnya tuh sangat-sangat fragile dia. Oke, gue mau kasih tau bedanya. Yang ini tuh kejunya cuma 20 gram, yang ini tuh kejunya 30 gram. Nah, kalau yang kejunya agak banyak, dia pasti agak tenggelam sedikit. Kenapa? Karena kan ada keju, dia tuh kan agak sedikit adonannya kan. Ini lebih banyak. Dan ini sebenarnya bisa juga crumble-nya kita tadi agak kelupaan, kurang sedikit. Kalau bisa kasih crumble-nya benar-benar banyak ya. Oke, ini udah nggak terlalu panas, udah hangat-hangat kuku. Kita keluarin kayak gini pelan-pelan tuh, cakep banget kan kuenya. Kayak lembut banget. Oke, kita mau cobain. Ini kuenya itu memang agak deflate sedikit karena kan ada cheese-nya kan. Karena dia ada cheese, dia tuh nggak bisa menjumplung gini loh. Dan jenis kue butter cake yang sangat-sangat soft, tapi emang cantik. Buat kalian bikin tea time cake juga ini enak banget ya. Mari kicop. Oke, yang ini yang tenggelam tidak apa-apa. Pokoknya kalau menurut gua paling pas itu ya 40, 20, 40. Jadi adonannya habisnya pas dan juga kejunya juga pas. Ada kunyit-kunyit daripada crumble-nya, butter cake-nya, asam strawberry dan juga cheese-nya tuh dimakan barengan tuh enak banget.
Jadi stick yang gampang banget bikinnya, dan kalau rasa sih nggak usah diragukan ya. Enak banget. Jadi kue itu lembut, pastikan dia tuh bener-bener ngembang dan ada crunchy-crunchy dari crumble-nya. Wah, ini kalau kalian mau bikin kue-kue kecil atau nggak dibikin bentuk muffin juga bisa. Enak banget. So itu dia strawberry cheese crumble cake yang simple, gampang, dan kalian bisa bikin di rumah. Mau bikin dalam bentuk whole cake juga bisa. Ini kan kayak butter cake kan. Dan pokoknya kalian komen di bawah kalau kalian punya ide segmen apapun itu, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye.